Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidana Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara yang saya hormati, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang dijadikan pegangan bagi makhluk, bagi manusia, bagi langit dan bumi. Dengan kebenaran itu segala sesuatunya tidak ditegakkan. Apabila manusia tidak berpegang kepada kebenaran, dirinya jatuh, jiwa raganya jatuh, mengalami keruntuhan jiwa raga, kehancuran. Jadi pegangan manusia kepada kebenaran itu mengangkat jiwa raganya, menegakkan dirinya, membentuk, menyempurnakan jiwa raganya. Apabila manusia berpegang kepada kebenaran, apa itu kebenaran? Kebenaran itu ukuran yang tepat, yang dibutuhkan oleh tubuh supaya tubuh itu tegak berdiri. Ukuran-ukuran gerak-geri, ukuran perbuatan, ukuran-ukuran ibadah, ukuran-ukuran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, ukuran-ukuran yang tepat, ukuran yang mampu mengangkat, menegakkan, memperkokoh jiwa raga manusia. Itu kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah ukuran yang tepat, ukuran yang sudah ditetapkan. Jadi ukuran itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Memperbaiki ukuran-ukuran. Yang seperti ukuran terlalu panjang diperpendek, terlalu kecil diperbesar, kalau kurang ditambah, kalau berlebih tentu dikurangi. Jadi apa itu yang disebut tegakkan kebenaran? Menegakkan kebenaran artinya memperbaiki ukuran. Ukuran perbuatan, ukuran pergaulan, cara hidup, ukuran-ukuran dalam menjalankan salat, puasa, haji, ibadah, itu diperbaiki. Karena tubuh manusia bersandar bertopang ke sana. Itu
bersandar ke sana. Contohnya saja seperti kecepatan. Kecepatan dalam sebuah gerakan. Ya. Kecepatan sebuah gerakan. Ya, itu mampu memanaskan tubuh, mengangkat tubuh, menegakkan tubuh. Ya. Tetapi kalau kecepatannya dikurangi, tentu tidak mengangkat, tentu tidak menegakkan. Apalagi kita tidak bergerak, ya, itu menjatuhkan. Nah, itu, ya. Jadi ukuran itu yang disempurnakan. Ya, yang disempurnakan ukuran itu. Contohnya saja seperti menanam pada tempatnya. Menanam kita di daerahnya, di situ tumbuh, berbuah dia. Tetapi kalau kita menanam di luar daerahnya, tidak tumbuh dia di situ, tidak berbuah. Nah, itu memperbaiki itu. Seperti ikan, dia hidup di dalam air. Kalau dia berada di luar air, nah, tidak hidup nih. Nah, mati, susah hidupnya. Tentu harus dikembalikan ke dalam air. Nah, itu memperbaiki ukuran. Nah, itu deh. Ya, jadi tubuh manusia bersandar ke sana. Ya, contohnya harta kita terlalu banyak. Harta yang banyak itu membebani, ya, jasmani rohani, memberatkan ke badan, memberatkan pikiran, perasaan, hati, gerak-geri, langkah, perbuatan, memberatkan. Itu bisa merusak kepada jiwa raga, memecah belah jiwa raga. Sebelum itu terjadi, kita harus melepaskan sebagian harta kita serahkan untuk orang yang membutuhkan. Sehingga beban yang memberatkan jiwa raga kita menjadi ringan. Nah, sehingga kita terhindar dari kerusakan. Terhindar dari bahaya yang mengancam kita. Nah, itu. Jadi tubuh manusia diselamatkan oleh ukuran yang tepat. Nah, itu. Ya. Jadi itu kebenaran. Ya, bersandar kepada kebenaran. Itu contohnya saja seperti panas. Panas itu dibutuhkan untuk menyuburkan tanaman. Nah, ya, kalau panas tidak ada, nah, tanaman, nah, kurang subur, nah, ya, kurang berbuah. Nah, seperti itulah kira-kira. Harus seperti itu. Contohnya saja kita berpuasa. Puasa itu tujuannya melebur jiwa raga. Ya, yang kasar jadi halus, yang keras jadi lunak. Itu dibutuhkan panas siang hari. Siang itu panas. Ya, itu bersifat melebur jiwa raga. Tapi kalau malam hari kita berpuasa, malamnya dingin. Nah, itu tidak melebur jiwa raga. Itu salah tempat yang salah dalam berpuasa. Puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di situ terjadi proses peleburan. Kalau di malam hari tidak terjadi proses peleburan. Malam itu dingin. Dingin itu membekukan, tidak melebur. Ah, jadi tubuh kita itu bergantung kepada proses alam. Itu sebabnya letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu. Ya, kalau kita seperti berpuasa itu harus sampai pada batasnya. Ya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu batas puasa. Ya, itu batas proses ini. Proses peleburan terjadi ya, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Selama itu terjadi proses peleburan jiwa raga. Nah, itu sampai pada batas. Kita
Tetapi kalau matahari belum terbenam, ya, jangan berbuka. Jangan berbuka puasa, belum waktunya. Karena prosesnya masih berlangsung. Proses itu berakhir setelah matahari terbenam. Proses peleburan jiwa raga. Ya, berakhir setelah matahari terbenam. Ya. Jadi kita dianjurkan berbuka puasa setelah matahari terbenam. Tetapi kalau 10 menit sebelum matahari terbenam kita sudah berbuka puasa, proses peleburan jiwa raga masih terjadi. Akibatnya puasa kita gagal. Puasa itu ditutup oleh matahari terbenam. Bukan kita yang menutupnya. Ya, apabila matahari terbenam, ketika itu puasa kita selesai. Tetapi kalau matahari belum terbenam, itu puasa kita belum selesai. Proses masih bekerja. Bukan kita yang menghentikan puasa itu, yang menutup puasa. Tapi matahari terbenam itu. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Kan nampak. Ya. Jadi ikuti aturan itu. Ya. Ikuti hukum itu. Itu deh. Ya. Yang bekerja itu alam. Ya. Hukum alam, proses alam, itu yang bekerja membangun jiwa raga manusia. Manusia itu sendiri tidak mampu. Dalam membentuk dirinya, manusia tidak mampu. Manusia bersandarkan kepada alam. Ya, alam itulah yang bekerja membentuk diri manusia. Itu. Ya. Itu sebabnya kita mengikuti alam. Batas-batas ibadah itu berdasarkan alam. Waktu-waktu ibadah berdasarkan alam. Karena alam yang bekerja. Bukan menurut semau kita. Menurut seenak kita. Ya. Beribadah pada waktunya. Pada waktu itu terjadi proses pembentukan diri. Itu pada waktu itu. Tetapi kalau kita beribadah di luar waktu, itu pembentukan diri tidak terjadi. Kita mengharapkan ibadah di luar waktu, kita harapkan terjadi proses pembentukan di situ. Itu tidak terjadi. Alam itu bekerja apabila waktunya sudah datang, sudah masuk. Di situ terjadi proses pembentukan diri. Ya, tetapi kalau kita beribadah di luar waktu, di luar ketentuan, proses pembentukan diri tidak terjadi. Itu dari. Tidak bisa pula kita bersikeras hati. Ya, kita membuat waktu sendiri, memilih waktu sendiri. Ya, di luar ketentuan hukum, kita buat waktu tempat. Menurut kita sendiri. Ibadah menurut kita sendiri. Ya, apakah di situ terjadi proses pembentukan jiwa raga? Tidak terjadi. Itu deh. Ya, contohnya seperti panas. Ya. Apabila badan kita beku, dingin, datanglah ke daerah panas. Panas itu yang bekerja. Ya, melibur jiwa raga yang beku. Itu panas itu yang bekerja. Ya, badan kita beku, dingin. Kita harapkan keyakinan kita mampu melibur jiwa raga kita yang beku, yang dingin. Itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Datanglah ke daerah yang panas. Panas itulah yang bekerja melibur jiwa raga kita. Ya. Jadi itu hukum-hukumnya.
Itu ketentuannya. Ya, nah, kan nampak. Ya. Nah, jadi kembali kepada kebenaran. Ya, urusan manusia diselesaikan dengan kebenaran. Yang dikatakan kebenaran itu proses alam itu. Proses alam itu tidak ada yang salah. Ya, proses alam itu semuanya benar itu. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kita memanfaatkan proses alam untuk membangun jiwa raga, membentuk diri, menyempurnakan penciptaan diri kita. Ya. Proses alam itu dimanfaatkan itu. Itu yang namanya kembali kepada kebenaran. Nah, itu deh. Nah, deh. Ya, jadi banyak manusia yang keluar dari kebenaran, keluar dari ukuran, keluar dari ketentuan, keluar dari hukum alam, keluar dari proses alam itu banyak yang keluar. Sehingga Al-Quran memberikan peringatan. Wahai orang-orang beriman, kapan engkau sebenar-benarnya beriman kepadaku? Yang diimani itu apa? Yang diimani itu ukuran yang telah ditetapkan. Itu yang diimani, itu yang dipercayai. Tapi kalau ukurannya ditambah dikurangi, berarti tidak mengimani apa yang sudah ditetapkan. Nah, itu. Ya, kalau kita menambah-nambah ukuran, mengurang-urangi ukuran, artinya kita tidak beriman kepada ukuran yang sudah ditetapkan. Kan seperti itu. Nah, itu tidak dikaji. Perisal itu. Perisal itu. Kebanyakan manusia menambah ukuran dan mengurang-urangi ukuran. Bahkan dia membangun ukuran sendiri, ibadah sendiri, menurut cara dia sendiri. Itu sudah salah. Nah, itu. Ya. Itu kesalahan manusia. Ya. Nah, kan nampak. Ya, itu deh. Ya. Jadi manusia, pembentukan manusia, itu bergantung kepada kebenaran. Ukuran-ukuran yang tepat, ukuran-ukuran yang tepat diperlukan untuk mengangkat jiwa raga manusia, menegakkan diri manusia, membangun manusia, jiwa raga manusia sehingga tercipta menjadi manusia sempurna. Itu dia. Itu ukuran-ukuran itu. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan sempurnakan ukuran. Sempurnakan ukurannya. Kita tidak memahami maksudnya apa itu. Sempurnakan ukuran. Nah, itu deh. Kebanyakan kita mencontoh-contoh. Ya. Kebanyakan kita mencontoh, mengikuti, ikut-ikutan. Nah, itu kebanyakan. Ya, tidak menyempurnakan ukuran. Nah, itu dikaji. Ya, ukuran itu disempurnakan buat apa? Nah, ya, karena itu mempengaruhi pembentukan. Mempengaruhi pembentukan diri jiwa raga. Nah, itu deh. Ya. Jadi, letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Dengan ilmu. Dengan ukuran. Ya, letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itulah kebenaran itu. Ya. Nah, itu ya. Ya. Nah, jadi kebenaran itu belum tegak.
Artinya ukuran yang tepat, yang sudah ditetapkan kepada manusia belum dijalankan oleh manusia. Nah, itu. Sehingga manusia dikatakan belum beriman. Di hari akhirat itu dikatakan manusia belum beriman kepada ayat-ayat Allah. Ya, itu seluruh manusia belum beriman. Nah, seluruhnya. Itu sebabnya di hari akhirat itu, ya, itu diperuntukkan bagi orang beriman untuk menyelesaikan urusan. Nah, manusia menyelesaikan urusan di hari akhirat. Kenapa? Karena urusan manusia belum selesai. Banyak kesalahan. Itu sebabnya diselesaikan. Tuh. Nah, itu deh. Ya. Nah, jadi ibadah yang dikerjakan oleh manusia selama ini itu sudah keluar dari ukuran yang ditetapkan. Sehingga tidak terjadi pembentukan jiwa raga. Nah, itu usaha manusia dalam menyempurnakan jiwa raganya itu belum berhasil. Ya, belum penuh, belum sempurna. Belum duduk perkaranya. Di hari akhirat itu diselesaikan. Nah, itu. Ya, apabila diri kita sudah sempurna, tentu di hari akhirat kita tidak menyelesaikan urusan. Nah, hari akhirat, ya, di mana manusia menyelesaikan urusannya di situ. Urusannya masing-masing diselesaikan di hari akhirat. Itu tandanya sebelumnya itu urusan manusia belum selesai. Ya, kalau urusan kita sudah selesai sekarang, tentu kita tidak mungkin menyelesaikan urusan di hari akhirat. Ya, tidak. Jadi urusan manusia belum selesai. Usaha manusia dalam menyempurnakan jiwa raganya itu belum selesai. Itu artinya manusia belum sampai kepada pembentukan jiwa raga yang sempurna. Belum sampai. Nah, karena ilmu yang dipakai, cara yang dipakai, itu banyak yang salah. Ukurannya, tata letaknya, waktu-waktunya, ya, itu banyak yang salah. Sehingga pembentukan diri manusia belum selesai. Di hari akhirat, urusan itu diselesaikan. Nah, di hari akhirat urusan manusia diselesaikan. Dengan ilmu, dengan perhitungan, dengan ukuran-ukuran yang tepat. Nah, itu dah. Jadi di hari akhirat segala sesuatu dijelaskan, diterangkan dengan bukti-bukti yang nyata. Diterangkan mana yang benar, mana yang salah. Apa bukti kesalahannya. Nah, itu. Ya. Kalau kita salah, ya, itu di hari akhirat itu diterangkan kesalahan kita itu apa. Ya, itu apa buktinya. Apa kerugiannya, apa keuntungan dari ibadah yang kita kerjakan selama ini. Itu dijelaskan. Apakah ibadah yang kita kerjakan sudah memberikan keuntungan, sudah merubah diri, sudah membentuk diri, apa belum? Itu dijelaskan di hari akhirat. Sehingga dikatakan dengan itu manusia menghisap dirinya masing-masing. Ya, dengan penjelasan itu, dengan keterangan itu, ya, manusia melihat kebenaran dirinya, kesalahan dirinya, atau ya, kebaikan dirinya. Dengan itu manusia mengadili dirinya masing-masing, menghisap dirinya masing-masing. Itulah yang dikatakan kitab yang terbuka. Manusia menerima kitab yang terbuka, manusia menghisap dirinya masing-masing. Itu. Sudah. Jadi urusan manusia sekarang belum selesai. Usaha manusia dalam menyempurnakan diri sekarang ini, ya, itu
belum selesai. Ya, itu. Ya. Manusia gagal dalam menyempurnakan jiwa raga. Digagalkan oleh ukuran-ukuran yang dipakai. Ya. Nah, ukuran itu salah. Ukuran-ukuran ibadah yang salah itu menggagalkan usaha manusia dalam menyempurnakan jiwa raga. Nah, sehingga di hari akhirat itu diselesaikan. Nah, itu dah. Urusan itu diselesaikan di hari akhirat. Itu sebabnya jalan sebenar-benarnya jalan ada di hari akhirat. Nah, itu. Ya, ukuran yang kita pakai selama ini kan ukuran-ukuran ya yang berdasarkan Rasulullah. Ukuran ibadah yang kita pakai selama ini kan ukuran Rasulullah yang kita pakai. Ya. Tetapi ukuran-ukuran yang diberikan oleh Rasulullah ya, itu belum mampu menyempurnakan manusia. Nah, ukuran-ukuran yang diberikan oleh Rasulullah, ukuran-ukuran itu tata letaknya, gerak-geriknya, waktunya, tempatnya. Nah, di situ ada kesalahan, banyak kesalahan. Itu menggagalkan usaha manusia dalam menyempurnakan jiwa raganya. Tuh, di hari akhirat, ya, itu dijelaskan ukuran yang tepat itu, ibadah yang tepat. Nah, jadi jalan sebenar-benarnya jalan itu ditemukan di hari akhirat. Ukuran sebenar-benarnya ukuran, ajaran sebenarnya ajaran itu adanya di hari akhirat. Ditemukan di hari akhirat. Nah, itu dia. Ya. Nah, itu. Nah, jadi perhitungannya bagaimana? Tentu di hari akhirat kita melepaskan ukuran yang diberikan oleh Rasulullah, mempergunakan ukuran baru untuk menyelesaikan urusan diri kita di hari akhirat. Nah, hitung-hitungnya seperti itu. Nah, itu yang saya pertanyakan itu. Apakah manusia sudah siap ya, meninggalkan Rasulullah dan memasuki ajaran baru, perhitungan baru? Nah, itu beramal dengan mempergunakan ukuran-ukuran yang baru di hari akhirat atau di akhir zaman. Nah, itu kan itu saya pertanyakan itu. Karena kalau saya turun tentu ya ajaran Islam itu berubah di tangan saya. Nah, itu ya, dengan ilmu ajaran itu berubah, ibadah berubah. Bukan saya yang merubah, tetapi saya menjelaskan ilmunya. Ilmu itu yang merubah. Nah, itu deh. Kenapa ada? Ya. Jadi di hari akhirat manusia menyelesaikan urusan ya dengan mempergunakan ilmu yang berbeda dengan yang diberikan Rasulullah. Tidak sama. Nah, itu ya. Itu deh. Kita menyelesaikan urusan di hari akhirat itu mempergunakan ukuran yang berbeda dengan ukuran yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi apakah manusia sudah siap? Atau apakah manusia umat Islam ya, sudah siap untuk melakukan perubahan itu, untuk menjalankan perubahan? Karena ini menimbulkan akibat ini. Ya. Dengan kaji ini orang bisa beriman, dengan kaji ini orang kafir. Bisa. Dengan pelajaran ini, ya itu dipertanyakan pegangan manusia itu siapa? Apa? Tuhan manusia apa? Jadi, ya, seperti Rasulullah, ya, itu dipertanyakan kepada manusia. Apakah Rasulullah itu yang menyempurnakan manusia?
ibadah itu yang menyempurnakan manusia. Jadi pertanyaan, jadi yang kita pegang itu ukuran ibadah yang kita pegang, ya, atau tubuh Rasul itu, ya, Muhammad Rasulullah yang kita pegang, itu, ya, itu dipertanyakan itu nanti. Jadi ukuran ibadah yang tepat, ukuran itulah yang bekerja membentuk jiwa raga kita. Itu yang kita pegang. Nah, itu dia. Kalau ukuran ibadah yang diberikan Rasul itu salah, bagaimana? Itu tidak bisa kita pegang. Nah, akibatnya tentu Rasulullah harus dilepaskan. Itu akibatnya. Nah, itu akibatnya. Kecuali ukuran yang diberikan Rasulullah tepat. Tentu ya kita tetap mengikuti ukuran-ukuran yang diberikan. Dan tentu kita tetap berpegang kepada Rasulullah. Nah, di hari akhirat, ukuran-ukuran yang dipakai untuk menyelesaikan urusan manusia, itu berbeda dengan yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, itu ya berbeda. Nah, jalan sebenar-benarnya jalan ada di hari akhirat. Sementara Rasulullah adanya kapan? Ajaran Rasulullah dibangun sebelum kedatangan hari akhirat. Itu artinya ajaran Rasulullah itu belum yang sebenar-benarnya jalan. Itu deh. Nah, jadi jalan sebenar-benarnya jalan itu ada di hari akhirat. Nah, dan jalan itu berbeda dengan jalan yang dibangun oleh Rasulullah. Tidak sama. Nah, jadi itu yang dipikirkan itu. Ya, apakah umat Islam sudah siap untuk itu? Nah, itu. Ya, saya membawa kaji yang berbeda. Saya membawa pelajaran yang berbeda. Saya membawa ajaran Islam yang berbeda. Tidak sama. Tidak sama dengan Rasulullah. Itu. Ya, itu yang saya pertanyakan. Ya. Kalau saya turun, tentu saya sudah pasti menyampaikan kaji saya. Itu kalau saya turun. Apabila saya turun, tentu kaji saya sudah pasti berbeda dengan Rasulullah. Tidak sama. Tidak sama. Nah, itu. Ya. Jadi itu yang dipikirkan. Ya. Manusia harus mempersiapkan dirinya. Umat Islam harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perubahan dalam ajaran Islam, syariat Islam. Ya. Nah, itu. Itu deh. Ya. Jadi ini adalah perhitungan. Nah, itu deh. Jadi jalan sebenar-benarnya jalan ada di hari akhirat. Jalan itu berbeda dengan yang dibangun oleh Rasulullah. Yang diajarkan oleh Rasulullah itu berbeda itu. Nah, itu. Ya. Nah, jadi manusia untuk mengikuti ajarannya, mengikuti jalan sebenar-benarnya jalan di hari akhirat, tentu manusia harus melepaskan pegangannya kepada Rasulullah. Nah, itu hitung-hitungnya seperti itu. Nah, kan nampak ada. Ya, itu dia. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pikirkan. Nah, itu. Ya. Itu dia. Jadi itu perhitungan itu. Nah. Ya. Memilih Rasulullah atau memilih saya itu pada akhirnya seperti itu hitung-hitungannya. Ya. Nah, tentu dilihat dengan ilmu supaya tidak terjadi kesalahan, supaya tidak ragu. Ya. Nah,
supaya kita tidak ragu ya, tidak terjadi kesalahan dalam memilih, dalam beriman, tentu berpikir dengan ilmu, dengan bukti, dengan dasar hukumnya. Nah, itu. Karena kalau saya turun sudah pasti berbeda itu. Ya. Nah, pegang saya berbeda dengan Rasulullah. Jalan berbeda. Dan dasar hukum saya lebih kuat. Ya. Nah, itu. Apa yang terjadi di hari akhirat saya lebih mengetahui daripada Rasulullah. Proses apa yang terjadi? Kan nampak. Kita memberikan dasar hukum, bukti, ilmu. Ya. Nah, itu. Nah, jadi pelajarilah itu. Pikirkan. Ya. Itu sebelum saya turun. Ya, kalau saya turun itu menggemparkan itu. Karena kaji ini berbeda dengan yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Nah, jadi kita harus siap menerima perubahan itu. Ya, untuk mendengar kaji ini pun harus siap. Karena berbeda. Nah, itu. Ya. Itu. Jadi demikian. Supaya kita perhatikan. Kenapa? Ya. Ini kaji baru ya. Pelajaran baru. Ya, dengan pelajaran ini orang bisa imannya menjadi lebih kuat. Atau dia bisa menjadi tidak beriman, kafir. Ya. Atau dia pikirannya itu bisa menjadi seperti orang mabuk. Ya. Gila memikirkan kaji ini. Nah itu. Tidak tahan, tidak sanggup dia memikirkan kaji ini. Ya, karena kekuatan sebuah pelajaran, kekuatan sebuah kaji. Ya, nah, itu berbahaya. Nah, itu. Nah, apalagi kaji ini dasar hukumnya kuat, ilmu ini, pelajaran ini. Apa yang saya berikan ini ada dasar hukumnya. Ya, kalau dasar hukumnya kuat, manusia tidak bisa membantahnya, sulit untuk membantahnya. Nah, itu, ya, nah itu deh. Kalau dipikirkan, ya, ikuti saja kaji ini. Tetapi kalau berusaha menolaknya, harus ada dasar hukum untuk menolak kaji ini. Nah, ya, kalau dipaksakan juga menolak kaji ini, sementara dasar hukumnya kuat, itu bisa membuat kita gila. Ya. Nah, seperti orang mabuk. Nah, itu. Jadi itu peristiwa akhirat itu. Nah, itu dia. Ya, jadi ajaran sebenar-benarnya ajaran itu ada di hari akhirat. Sementara ajaran yang dibangun oleh Rasulullah itu sebelum kedatangan hari akhirat. Itu artinya ajaran yang sebenar-benarnya ajaran di hari akhirat itu bukan ajaran Rasulullah. Nah, itu dia. Ya. Nah. Kan nampak. Ya. Itulah yang harus kita pikirkan. Nah, jadi manusia harus siap menerima perubahan itu, perbedaan itu. Harus berpikir. Jadi demikian supaya kita akhiri, supaya kita pikirkan, supaya kita pelajari. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.